Selamat siang rekan-rekan perawat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya perawat di ruang Struk Unit Rumah Sakit Premier Jatinegara. Saya gabung bersama tim Struk Unit mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia untuk memaparkan materi mengenai teknologi, di mana judul materi ini adalah pemanfaatan teknologi di masa pandemi COVID-19 untuk pelayanan pasien stroke. Pertama-tama saya akan sedikit mengulas tentang COVID-19 itu sendiri ya. Jadi COVID-19 itu pada awalnya dia menjadi suatu masalah kesehatan yang sangat mendunia. Jadi pada awal tahun 2020 WHO itu mencetuskan jika COVID-19 itu menjadi masalah besar dalam masalah kesehatan. Nah, dan si COVID-19 itu merupakan suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh coronavirus, dan si COVID-19 itu ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dan dalam waktu beberapa bulan atau hitungan bulan, si COVID-19 itu sudah menyebar luas ke berbagai negara di belahan dunia. Salah satunya di negara kita, yaitu Indonesia. Sehingga si COVID-19 itu menjadi pandemi yang mengakibatkan angka kematian dan juga angka kesakitan yang tinggi. COVID-19 itu sendiri dapat menular melalui droplet. Nah, untuk mencegah penularan yang lebih luas, maka dari pemerintah terkait membuat suatu peraturan dengan mewajibkan untuk melakukan social distancing, physical distancing, masker, penggunaan masker, dan juga cuci tangan. Nah, hal tersebut diberlakukan di seluruh tatanan pelayanan, termasuk pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga setiap rumah sakit membuat suatu kebijakan mengenai peraturan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Salah satunya di rumah sakit kami mengeluarkan kebijakan seperti jika pasien akan datang berobat ke rumah sakit, jika dia mampu secara mandiri, diharapkan datang sendiri. Lalu jika pasien membutuhkan pendamping, hanya diperbolehkan didampingi hanya satu orang saja. Lalu tidak diperkenankan atau keluarga ataupun orang lain melakukan besuk ke pasien, jenguk ke pasien. Lalu untuk di ruang rawat inap pun jika ada keluarga yang ingin menunggu, itu hanya diperbolehkan satu orang. Nah, selain itu juga setiap orang yang datang ke rumah sakit diwajibkan untuk melakukan screening COVID-19 melalui seperti cek suhunya, lalu dia mengisi formulir screening COVID-19 tersebut, lalu diwajibkan juga untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan. Nah, untuk di ruangan Struk Unit itu sendiri, ruang Struk Unit kan termasuk ruang semi intensif, di mana kebutuhan pasien hampir keseluruhan dibantu atau dipenuhi oleh perawat. Nah, maka kami menganjurkan keluarga pasien untuk tetap di rumah atau mengurangi kunjungan ke rumah sakit agar meminimalkan kontak dengan orang lain guna untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, selain itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dia mengeluarkan surat edaran berupa penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Ini saya kutip dari majalah Pharmaceutica bulan Mei 2020. Nah, jadi di mana di rumah sakit kami melakukan atau menciptakan suatu pelayanan berbasis teknologi sesuai dengan anjuran juga dari Menteri Kesehatan. Nah,
Ini merupakan salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang kita terapkan dalam suatu pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanganan pasien stroke. Yaitu kami menghadirkan berupa program Terestroke. Terestroke ini merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengelola pasien dengan penyakit stroke. Itu menurut Dispendia Koja 2008 ya. Jadi pada intinya Terestroke itu merupakan pengembangan teknologi informasi kesehatan berbasis telemedicine dan telehealth untuk memberikan pelayanan kesehatan pada pasien stroke. Nah, pada awalnya, Terestroke itu dikembangkan sebagai upaya peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan menggunakan Terestroke, seorang perawat dan dokter pada unit stroke dapat berkomunikasi dengan pasien di rumah atau perawat dan dokter di daerah terpencil yang memiliki fasilitas yang kurang dalam unit pelayanan stroke. Sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan cepat untuk menangani pasien stroke. Nah, jadi pada awalnya si Terestroke itu pada awal tahun 2002 di negara-negara yang sudah maju saat ini, Terestroke itu dikembangkan untuk membantu pelayanan kesehatan khusus untuk pelayanan pasien stroke di daerah-daerah terpencil ataupun di daerah dengan yang memiliki tenaga ahli yang kurang. Nah, pada era COVID-19 ini, di masa pandemi ini, teknologi Terestroke itu bisa kita adopsi atau kita terapkan guna tetap memberikan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang maksimal, khususnya untuk pasien stroke, sehingga kita tetap dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan juga mementingkan keamanan dan keselamatan dari pasien ataupun keluarga pasien itu sendiri. Nah, ini tujuan dari pelayanan Terestroke menurut Gibson tahun 2013. Yang pertama, menyediakan pelayanan pengkajian stroke di luar jam pelayanan yang semestinya. Jadi dengan Terestroke itu kita dokter ataupun tenaga ahli, dia bisa melakukan pengkajian pasien stroke di luar jam dia waktu dinas di rumah sakit ataupun jadi dia bisa melakukan dimanapun dia berada ya. Lalu yang kedua, menjamin semua orang yang memiliki gejala stroke akut dapat melakukan akses untuk berkonsultasi kepada tenaga ahli. Nah, dengan adanya Terestroke itu juga semua orang yang memiliki akses, dia bisa segera melakukan konsultasi dengan dokter ataupun tenaga ahli pada saat mereka memiliki keluhan ataupun ada yang ingin mereka konsultasikan dengan tenaga ahli. Lalu seorang spesialis stroke memiliki kesempatan untuk membagi ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Di mana kita sebagai tenaga ahli, kita harus memberikan edukasi tentang stroke ataupun cara penanganan ataupun perawatan pada pasien stroke kepada pasien ataupun orang yang membutuhkan. Lalu yang keempat, mengurangi kecacatan dan kematian yang dapat terjadi pada pasien stroke akut melalui pengkajian yang tepat waktu dari seorang spesialis. Nah, di sini dimaksudkan di mana di daerah-daerah yang kurang tenaga ahli atau daerah terpencil tersebut, ataupun pada saat masa COVID-19 seperti ini, jika ada pasien yang mengalami gejala stroke, dia bisa segera ditangani karena penting penanganan pasien stroke itu dengan cepat agar kita bisa meminimalkan dari angka kecacatan pasien ataupun kematian. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arya, bahwa stroke itu 1 menit otak tidak mendapatkan suplai aliran darah, 1,9 sampai 2 juta sel otak akan mati. Sehingga dengan ada Terestroke itu bisa mempercepat proses penanganan atau pelayanan kesehatan pada pasien stroke. Nah, ini ada alat-alat atau teknologi yang bisa digunakan dalam Terestroke itu sendiri. Ada telepon, personal digital assistant atau smartphone, mesin faksimil, telepresence robotik, komputer, internet, video, dan audio conference, atau mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi mengenai alat-alat yang bisa kita gunakan untuk komunikasi, tapi mungkin untuk telepresence robotik mungkin tidak semua teman-teman yang tahu gitu tentang telepresence robotik. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang telepresence robotik itu sendiri. Nah, telepresence robotik itu dia merupakan robot yang dikendalikan oleh komputer atau tablet atau smartphone yang mencakup kamera video, layar speaker, dan juga mikrofon, di mana orang yang
melakukan sebagai operator si robot television ini, dia bisa melihat apa yang ada di sekitar robot itu. Jadi seperti lihat di gambar ya, itu ada orang ini, gambar contohnya ini ada operatornya, dia ada muncul di gambar di video si robot ini, padahal dia mengendalikan dari jarak jauh. Jadi dia bisa berkomunikasi langsung dengan apa yang ada di orang ataupun baik itu pasien ataupun perawat yang ada di lingkungan dari si robot itu sendiri. Jadi nanti dia tinggal mengatur menggerakkan si robot itu, mengarahkan mau ke pasien yang mana atau mau ke perawat siapa, nanti dia tinggal komunikasi secara langsung. Nah, kita teknologi itu diterapkan mulai dari sebelum pasien masuk ke rumah sakit, pasien sudah masuk ke rumah sakit, sampai nanti pada saat pasien dia sudah pulang dari rumah sakit dan melakukan rawat jalan. Ini kita mulai dari prahospital, di mana dalam tahapan prahospital ini kita ada suatu program yang namanya telekonsultasi emergensi. Nah, telekonsultasi emergensi ini di mana nanti pasien ataupun keluarga pasien dapat melakukan konsultasi kesehatan yang sekaligus dapat kami dapat langsung menjemput atau mengantarkan pasien ke rumah sakit jika pada saat melakukan konsultasi pasien diindikasikan oleh dokter untuk dilakukan penanganan atau perawatan lebih lanjut. Saya akan berikan contoh dari telekonsultasi emergensi ini. Contohnya pasien melakukan komunikasi melalui nomor yang sudah disediakan, lalu dia pada saat berkonsultasi pasien mengeluh pusing berputar, urutannya yang tidak seperti biasanya, lalu dirasakan juga ada gangguan keseimbangan, maka pada saat itu dokter akan melakukan atau menganalisis apa yang atau menganalisa pasien secara cepat dan juga tepat, sehingga jika pasien setelah mendiagnosis apa dari keluhan pasien, dan jika pasien ternyata ini dicurigai serangan stroke karena serangannya sifatnya mendadak, pasien merasakan pusing berputar mendadak dan dia tidak ada riwayat vertigo sebelumnya, itu merupakan salah satu gejala khas dari stroke apabila si stroke-nya terjadi di otak kecil. Karena kalau pasien mengalami serangan stroke di otak kecil, biasanya mengalami gangguan atau keluhan berupa pusing berputar, seperti vertigo, lalu gangguan koordinasi atau gangguan keseimbangan. Nah, maka setelah dokter menganalisis dan menetapkan diagnosa, lalu keluarga pasien atau pasien itu sendiri akan dijemput menggunakan ambulan dan dia diantarkan ke rumah sakit. Dengan ada hal tersebut, jadi di mana pasien stroke itu sendiri bisa mendapatkan pelayanan secara cepat dan juga akan terhindar dari akan mengurangi kontak dengan lingkungan luar pada saat perjalanan dari rumah menuju ke rumah sakit. Lalu berikutnya penerapan telestroke di rumah sakit ya. Ini telestroke itu bisa dilakukan dengan antara dokter dengan perawat, perawat dengan dokter ataupun dengan tenaga kesehatan lainnya, ataupun dengan juga pasien. Nah, ini contoh telestroke perawat dan dokter. Di mana pada saat contohnya tadi pasien datang ke rumah sakit lalu dilakukan MRI. Nah, perawat ataupun tenaga kesehatan yang ada di sekitar yang ada di dekat pasien atau yang ada di tempat, dia bisa melaporkan hasil MRI-nya atau hasil laboratoriumnya langsung kepada dokter melalui telepon dan ataupun menggunakan alat komunikasi lainnya. Jadi contoh pada saat pasien dilakukan MRI, meskipun hasil MRI-nya itu belum selesai semuanya ataupun belum jadi hasil cetaknya, perawat ataupun tenaga kesehatan lain bisa atau petugas radiologi bisa melaporkan hasil MRI tersebut kepada dokter neurologi. Jadi dengan hal itu kami bisa memotong door to needle atau pemberian obat trombolisis dari awal pasien serangan sampai si obat itu diberikan ke pasien. Karena seperti kita ketahui, American Heart Association sama American Stroke Association itu bahwa door to needle atau jam pemberian trombolisis mulai dari waktu serangan sampai ke waktu kemudian itu dulu targetnya itu kan 60 menit dan kami
bisa memberikan si terapi trombosis itu kurang dari 30 menit. Kenapa? Ya karena tadi kami bisa menerapkan teknologi informasi komunikasi ini sehingga penanganan atau pelayanan pada pasien itu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, selain itu juga dengan adanya hal ini mengurangi kontak antara dokter atau petugas radiologi dengan perawat ataupun dengan dokter itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh telestruk dokter dan keluarga pasien di ruang struk unit, di mana di gambar ini ada dokter, ini dokter kita ya, dokter AD spesialis saraf, dia sedang menjelaskan hasil MRI kepada keluarga pasien. Nah, di sini ada perawat struk unit, dia sedang memegang VDA atau tablet yang sedang melakukan telekonsultasi dengan dokter di ruang struk unit. Jadi keluarga bisa mengetahui hasil penunjang atau hasil MRI pasien melalui teknologi informasi komunikasi ini. Selain itu juga keluarga bisa melihat kondisi pasien pada saat itu melalui si video call ini. Jadi keluarga bisa langsung mengetahui kondisi pasien, hasil penunjangnya, ataupun hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pengobatan dan perawatan pasien tanpa harus keluarga datang ke rumah sakit. Jadi bisa dilakukan jarak jauh sehingga meminimalkan risiko penularan COVID-19 itu sendiri. Nah, ini telestruk perawat di ruang struk unit, di mana yang bisa kita lakukan atau perawat lakukan di ruang struk unit dengan menggunakan teknologi ini. Yang pertama, kita bisa meminta persetujuan tindakan. Jadi jika pasien direncana, contoh pasien dia mengalami keluhan sulit buang air kecil, lalu pada saat kita raba, pasien mengalami skandal terasa teraba nyeri tekan, lalu dan juga terap sangat kencang. Nah, lalu kita laporkan ke dokter, dari dokter diinstruksikan untuk pemasangan kateter urin. Nah, untuk setiap tindakan yang kita lakukan, terutama pada pasien-pasien yang tidak sadar, kita tetap harus minta persetujuan kepada pihak keluarga pasien. Nah, dengan ini, karena keluarga pasien tadinya ada di luar lingkungan rumah sakit atau dia ada di rumah, kita bisa menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi keluarga pasien. Dengan itu kita menanyakan kepada keluarga pasien tentang persetujuan tersebut. Contohnya, Bu atau Pak, pasien mengalami keluhan tidak bisa buang air kecil. Saat ini si pasien mengalami nyeri juga di area kantung kemihnya pada saat kita tekan. Dan kita sudah laporkan ke dokter, dari dokter pasien diinstruksikan untuk pemasangan kateter urin. Pemasangan kateter urin ini bertujuan untuk membantu mengeluarkan cairan urin yang ada di kandung kemih secara otomatis keluar melalui selang kateter itu sendiri, nanti yang ditampung melalui si kantong urinnya. Sehingga pasien akan merasa nyaman karena si urin yang ternyata penuh di kandung kemih dia bisa keluar dengan sendirinya. Selain itu, dengan adanya telepon ini juga, jika pasien kita bisa adanya record atau dia bisa merekam dari pembicaraan kita perawat dengan keluarga pasien ataupun pada saat ataupun pembicaraan kita dengan siapapun bisa terekam dengan sendiri. Jadi kita tidak takut pada saat kita melakukan memintakan persetujuan atau melakukan edukasi kepada keluarga pasien, kita keluarga pasien mengelak, oh saya kok tadi tidak merasa dijelaskan, tidak merasa ada yang menanyakan ke saya kalau pasien akan dilakukan tindakan A atau tindakan B. Nah, kita tidak perlu takut akan hal itu karena dengan ada telepon ini merupakan telepon yang bisa melakukan perekaman dengan sendirinya. Jadi kita ada bukti jika pasien atau keluarga pasien pada suatu saat nanti dia mengelak dari persetujuan tersebut. Nah, jangan lupa juga kita menuliskan atau mendokumentasikan apa yang sudah kita lakukan tadi ya, atau pada saat kita meminta persetujuan tindakan tersebut. Lalu berikutnya yang bisa dilakukan oleh perawat yaitu memberikan edukasi atau menjelaskan kepada keluarga pasien tentang perkembangan perawatan pasien. Contohnya kan biasanya kadang keluarga menanyakan gimana kabar pasien saat ini, gimana perkembangan perawatannya. Nah, di sini dengan alat komunikasi ini kita bisa menjelaskan kepada pasien. Contohnya
pasien dia dengan gangguan disfagia. Pasien terpasang NGT. Pada waktu awal masuk, pasien sama sekali tidak mampu makan makanan berupa yang teksturnya padat ataupun cair. Nah, pada saat kita setelah melakukan latihan menelan dalam beberapa hari, pasien mengalami perbaikan. Lalu pasien mampu makan secara menelan makanan yang tekstur padat, sehingga kita bisa memberitahukan ke keluarga pasien, perempuan pasien saat ini pasien sebelumnya dia tidak mampu makan sama sekali, saat ini pasien sudah mampu makan makanan dengan tekstur padat, tapi kalau untuk yang cair masih harus tetap dibantu oleh NGT atau selang NGT. Lalu berikutnya ada persiapan pasien di rumah. Nah, jika pasien sudah direncanakan pulang, kita memberitahu keluarga jika pasien itu sudah direncanakan pulang, dan kita memberitahu juga alat-alat atau perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan oleh keluarga untuk menunjang perawatan pasien selama di rumah. Contoh pasien dengan gangguan imobilisasi dan juga gangguan disfagia yang terpasang NGT pada saat pulang. Jadi keluarga harus menyiapkan seperti kasur dekubitus atau bantal-bantal jika keluarga tidak mampu atau tidak bisa memenuhi kasur dekubitus itu. Kita anjurkan keluarga pasien untuk menyiapkan bantal untuk membantu pasien merubah posisi atau mobilisasi. Lalu anjurkan pasien juga untuk kayak membawa menyiapkan gelas ukur, lalu si kateter tipnya, ataupun alat-alat yang lain guna memenuhi kebutuhan pasien selama di rumah. Nah, ini ada e-medical record. Nah, di mana mungkin ini salah satu contohnya kalau di rumah sakit kami, e-medical record-nya itu menggunakan sistem tracker, di mana sistem tracker itu merupakan e-medical record yang sangat membantu dalam menunjang kita dalam melakukan pelayanan kesehatan. Karena di sini kita dapat mengakses seluruh data-data pasien, mulai dari hasil pengkajian dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, hasil laboratorium, hasil radiologi, ataupun obat-obatan pasien. Nah, dengan ada tracker ini juga memudahkan kita untuk melakukan aktivitas kita dalam contohnya dalam pemberian resep kalau dokter untuk meresepkan obat, dia atau perawat juga bisa meresepkan kayak alat-alat kesehatan, itu kita bisa melakukan meresepkan melalui si tracker ini sendiri. Jadi contohnya dokter dia meresepkan si obat tersebut, nanti obat tersebut akan langsung resep tersebut langsung terlink ke farmasi, nanti farmasi tinggal menyiapkan obat tersebut. Jadi tidak perlu kita nyari-nyari dokter harus bawa kertas lalu menuliskan resep-resepnya, kita harus nanti antar lagi ke farmasi, tidak perlu seperti itu lagi. Jadi kita harus tinggal ketik obatnya apa, nanti langsung tersampaikan ke bagian farmasi, nanti farmasi tinggal menyiapkan. Nah, dengan hal itu juga bisa mengurangi kontak antara tenaga kesehatan untuk meminimalkan resiko penularan COVID-19 itu sendiri. Ini contoh gimana kalau tersebut itu dilakukan pada saat pasien rawat jalan atau pada saat pasien di rumah. Seperti kita ketahui ya, perawatan pada pasien stroke ini merupakan perawatan yang berkesinambungan, di mana pasien setelah selesai perawatan di rumah sakit, dia akan melanjutkan perawatannya di rumah. Nah, contohnya pasien sudah dilakukan di charge planning, kita melakukan edukasi cara perawatan pasien di rumah, tapi terkadang keluarga pasien gak seluruhnya memahami apa yang kita ajarkan. Kadang dia juga masih agak bingung atau kayak gimana, sehingga atau pada saat kita jelaskan belum terjadi gitu pada pasien. Nah, pada saat pasien di rumah baru ada terjadi suatu hal mengenai perawatannya. Jadi pasien membutuhkan edukasi dari perawat itu sendiri. Salah satu contohnya seperti tadi, pasien dengan disfagia dia pulang dengan menggunakan selang NGT. Kalau pada saat perawatan di rumah, mungkin beberapa hari mungkin keluarganya gak ada masalah dalam proses perawatan, dan contohnya pas di hari kelima perawatan di rumah, tiba-tiba pada saat dialirkan selang NGT-nya, residu atau makanan yang diberikan pada jam makan sebelumnya keluar lagi dalam jumlah yang banyak. Lalu keluarga bingung, oh dia harus ngapain nih? Kalau makanannya keluar lebih banyak nih, apakah harus tetap kasih makanan atau tidak ya? Di sana mungkin keluarga bisa menghubungi kita melalui nomor yang sudah disediakan, nomor telepon atau nomor yang sudah disediakan. Nanti kita akan memberikan edukasi kepada keluarga. Bu, jika pasien dia menggunakan NGT, pada saat dialirkan ternyata cairannya keluar banyak, Ibu jika keluarnya itu berwarna putih atau cairan makanan yang tadi, Ibu boleh memberikan makanan kembali tapi dengan porsi yang lebih sedikit.
Sehingga nanti kita pada saat jam berikutnya kita bisa cek ulang residunya apakah sudah terserap ataupun masih keluar banyak. Dan jika pada sebelumnya pada saat pasien mendapatkan obat-obatan lambung, kita juga akan mengajukan pasien untuk konsumsi obat tersebut. Nah, ternyata kalau pada saat dialirkan kembali di jam berikutnya residunya udah terserap bagus, keluarga pasien boleh atau pasien mendapatkan menu makanannya sesuai dengan porsi sebelumnya atau pada porsi normal. Nah, ini ada telestroke pada saat pasien rawat jalan. Jadi ini ada contoh dokter Adi, dia sedang melakukan telestroke, di mana nanti pada saat telestroke itu pasien atau keluarga pasien akan dilakukan anamnesa, lalu dilakukan pemeriksaan fisik, penegakan diagnosis, penulisan resep obat atau alat kesehatan, lalu penerbitan surat rujukan untuk pemeriksaan. Contohnya untuk anamnesa, biasanya dokter akan menanyakan, Bu, gimana Bu atau Pak, gimana keluhan pada saat ini? Apakah yang dirasakan Ibu sekarang, apakah ada perbaikan dari sebelumnya atau gimana? Lalu untuk pemeriksaan fisiknya, kita yang bisa dilakukan dokter adalah dengan cara yang bisa dilakukan secara tatap muka. Contoh, Ibu coba tersenyum, coba angkat tangannya, keluarkan lidahnya. Seperti itu kan kita bisa melihat perkembangan motorik pasien. Lalu untuk penegakan diagnosis, setelah dokter menekan diagnosis pasiennya bagaimana, lalu dokter akan meresepkan obat jika pasien membutuhkan obat-obatan selama perawatan di rumah. Nanti obat-obatan tersebut akan dikirim oleh kurir yang sudah disediakan beserta dengan obat dan si cara pemberiannya. Nah, jika pasien ternyata membutuhkan pelayanan lebih lanjut atau pemeriksaan lebih lanjut, nanti dokter akan membuat penerbitan surat rujukan untuk pemeriksaan. Ini contoh alur buat gimana cara mengakses ke link telemedicine ataupun teleemergensi. Pertama, kita bisa mendapatkan ada nomor yang disediakan, nanti kayak registrasi seperti itu. Lalu setelah melakukan administrasi, nanti si pasien nah nanti di daftar dokter di komputernya dia akan kelihatan nih pasien-pasien mana aja yang akan melakukan konsultasi dan pada jam berapa aja mereka akan konsultasi. Nah, nanti jika dari dokter ada resep obat yang akan diberikan, nanti dokter akan memberikan obat, lalu obat itu akan disiapkan oleh petugas farmasi dan diantarkan oleh kurirnya ke rumahnya beserta cara pemberiannya seperti apa. Nah, ini ada teknologi tambahan ya untuk penanganan pasien stroke itu sendiri. Dalam menunjang pelayanan pasien stroke itu ada DSA atau Digital Subtraction Angiography. Ini merupakan alat pemeriksaan radiologis yang berguna untuk melihat kondisi pembuluh darah secara real. Nah, lalu ada MRI atau CT scan mobil, di mana jika di negara maju itu, kalau ada pasien mengalami serangan stroke, dia tidak perlu harus datang ke rumah sakit, tapi ada mobil MRI ini tinggal dia nelpon ke 188 atau 199 kalau daerah di Amerika, nanti mobil tersebut akan datang ke lokasi pasien tersebut, dia melakukan CT scan atau MRI di dalam mobil tersebut, lalu di sana biasanya sudah ada tenaga kesehatan berupa perawat atau tenaga ahli, dan jika memang pada saat hasil MRI itu sendiri menunjukkan ada sumbatan atau iskemik, maka tenaga kesehatan di sana akan segera berkolaborasi dengan dokter neurologi untuk pemberian trombolisis. Dan pemberian trombolisis itu pun bisa dilakukan segera di dalam mobil tersebut. Lalu berikutnya ada robotik. Robotik itu digunakan untuk proses pada pasien melakukan rehabilitasi. Jadi jika rehabilitasi tersebut menggunakan robotik, rehabilitasi tersebut dapat dilakukan secara efektif dan juga terukur sehingga memudahkan si fisioterapis dalam melakukan evaluasi perkembangan pasien setelah rehabilitasi. Jadi dengan teknologi ini kita semua bisa mengetahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini sangat berguna dalam pelayanan kesehatan, baik itu dalam memberikan pelayanan dalam proses penanganan stroke itu dengan cepat dan juga lebih berkualitas, juga dapat membantu kita dalam mencegah meluasnya penyebaran virus corona itu sendiri. Dan jangan lupa, meskipun kita melakukan alat telekomunikasi,
Jangan lupa kita lakukan dokumentasi apa yang kita lakukan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.